Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini gue kaget tuh laptop gue yang tadi nyala sendiri. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, yap, kalau lu udah ngeliat gambar-gambar gue di belakang, kalau misalnya Sasha Marisa udah pakai background di mana banyak foto-foto, images yang mungkin berhubungan dengan mystery or horror, udah pasti gue ngomongin yang serem-serem. Sebelum gue mulai nih video, bentar gue minum dulu. Gue cuma ngomong kalau video ini bakal panjang. So, gue bakal nungguin lo di sini untuk sana ngambil dulu snack lu dulu, atau enggak lu bikin dulu Indomie, ya kan? Ambil snack dulu di kulkas lu, dikarenakan video ini akan cukup lama dan tidak meremehkan kuota Anda. Oke, anyway, in today's video, gue akan membicarakan tentang 27 Club. The 27 Club. The 27 Club adalah klub di mana pemusik-pemusik terkenal atau artis-artis terkenal ini meninggal dunia pada umur 27 tahun. How? Konon takdir mereka ini sudah ditentukan dengan si iblis, dikarenakan artis-artis ini pernah membuat perjanjian dengan the devil, atau bisa disebut juga si iblis. Nah, daripada intronya kepanjangan, I'll be appreciated kalau lu klik the like and subscribe button first. Okay, I'm wait here. Okay. Gue percaya kalau lu udah klik the like and subscribe button first. Okay, so here's the 27 Club. Let's go. The 27 Club ini banyak banget ya kayak konspirasi teorinya lah. Katanya ada dari emang statistiknya dalam dunia ini, umur ini yang berhubungan dengan saintis tuh ada lah. Tapi hasilnya juga nggak 100%. Oke, wait. Gue bakal ngejelasin yang itu. Tapi ini gue kayak ngasih tahu basicnya dulu tentang kayak teori-teori tentang 27 Club ini. Terus ada yang ngomong dengan karena ada ramalan astrological or something like that, dan pactive with the devil. Dari semua teoris yang pernah gue cari lah, dan yang gue udah cari selama ini, teori yang paling kencang itu adalah pact with the devil, deal with the devil. Dan ini juga berasosiasi dengan Church of Satan sendiri. Ini konten lumayan, I guess sensitif. Semoga ini semoga nih video nggak AdSense kuning. Sampai AdSense kuning sih, aduh, ya udahlah ya. I wanna entertain you guys. That's the main goal. Sebelum gue jelasin semuanya, gue pengen kasih tahu kalian kalau gue ini menemukan dari artikel-artikel, dari YouTube videos, dari community, dari buku and stuff like that, dan kalian bisa cari di link in the description nanti. Alright, the 27 Club yang tadi gue jelasin di intro adalah pemusik-pemusik ini yang for some reason itu meninggalnya umur 27 tahun. Aneh kan? Maksudnya kayak ini tuh kebetulan atau emang gimana sih, emang udah ada perjanjian atau gimana? Terus gue juga baca, menurut statistik, menurut British Medical Journal, ya BMJ, yang lu bisa sebut BMJ itu, dia mempunyai statistik di mana kalau pemuda yang pemusik itu memang ada possibility-nya meninggal di umur yang lebih muda gitu, maksudnya di die young. Gak seperti kayak pemuda-pemuda lainnya. That is scary karena gue sendiri pemusik, jadi kayak kok serem gitu kan. But the result ya dari BMJ sendiri ini, dari British Medical Journal ini, itu nggak 100%, almost impossible. Maksudnya ada possibility-nya tapi almost impossible. Contohnya, lu tau Chris Cornell kan, suami idaman gue. Dia itu, kok gue inget dia jadi kayak sedih ya. Chris Cornell tuh dia terkenal sebagai penyanyinya Soundgarden. Dia baru wafat dan itu dia meninggal umur 52 tahun. Sahabatnya juga Chester Bennington. Lu tau Chester Bennington kan? Vokalisnya Linkin Park. Ini lagunya Linkin Park kalau lu nggak tahu. I come sometime I can be you man. Bukan yang itu. Nah, Chester Bennington sendiri, sahabatnya Chris Cornell juga, pemusik, dua pemusik, meninggal umurnya 40
I guess, I think 40-an deh. Dan itu mereka meninggalnya suicide. Mereka berdua itu bunuh diri. Dan umurnya yang paling penting bukan 27 tahun. So ya, itu kayak nggak nentu kan. But why these people meninggal umur 27 tahun? Dan apparently yang meninggal ini legendary, you know, like mereka legendaris. Nah, di balik ketenarannya mereka itu ada sisi gelapnya, guys. Sisi gelap dari 27 Club ini. Deal with the devil adalah artinya mempunyai perjanjian dengan si iblis. Kayak maksudnya lo itu udah janji dengan iblis ini ngejual jiwa lo untuk ketenaran lah, kemakmuran atau apalah pokoknya. Nah, allegedly ini hampir yang ada di sini nih di sekeliling gue itu pernah berhubungan dengan satanisme atau dengan iblis sendiri. Ya, gue bisa ngomong gini karena gak cuma dari artikel doang, tetapi memang dari Church of Satan-nya sendiri, dari gereja setan yang dibuat dengan Anton LaVey ini. Dia mentang-mentang gue ada gambar yang suka. Dari Church of Satan-nya sendiri, mereka itu mengiyakan bahwa ada eksistensinya mengenai perjanjian dengan iblis untuk menjadi terkenal. Dalam perjanjian tersebut memang sekalinya orang ini mempunyai perjanjian ya, si yang pengen terkenal ini dengan si iblis, mereka itu ditentuin. The devil, iblis sendiri akan menentukan kapan lu diambil sama dia. Lu memang langsung terkenal jeder, langsung sekejap itu, besoknya, minggu depan, bulan depan, gak ada yang namanya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, terserah lu sih itu. Langsung sekejap itu. Tetapi kematiannya udah ditentuin. Gak boleh, gak ada yang namanya untuk kayak negosiasi lagi. Sekalinya lu deal with the devil, lu tidak ada negosiasi lagi. Dan kedua, there is no turning back. Tidak ada yang namanya bisa balik lagi, untuk insaf lagi, untuk kayak udah cancel aja, gue nggak mau perjanjian ini, no. Nah, sekarang gue akan memberitahukan kalian siapa aja sih membernya 27 Club ini. Nomor 1 adalah Robert Johnson. Robert Johnson adalah pemusik yang terkenal. Dia itu dari Mississippi, I think kota kecilnya dari Greenwood, Mississippi. Dia itu pemusik blues. Robert Johnson pada masa kecilnya sampai remaja, dia itu mencoba belajar terus untuk bermain gitar. Tetapi memang dari sananya dia gak ada talentnya gitu loh, guys. One day, Robert Johnson ketika dia masih muda itu, dia sangat sedih banget dan bener-bener udah gave up kalau misalnya gue udah gak bisa main musik lagi, I have to do something. Gue mesti melakukan sesuatu. So at night, dia itu ke persimpangan, a crossroad in the Mississippi. Dan di sanalah dia bertemu si iblis. Here's the reason people bisa tahu itu. Dikarenakan si Robert Johnson pernah menulis lagu yang bernama Road to Crossroad. No, berjudul Crossroads Blues. Nah, gue kasih tahu kalian lagi, crossroad itu artinya perempatan atau persimpangan. So here's, di dalam liriknya dia pernah berkata ini, I went to the crossroad, fell down on my knees, asked the Lord above, have mercy, now save poor Bob if you please. Sekarang gua translate artinya itu apa. Oke, saya sedang pergi ke persimpangan dan berlutut menanyakan kepada Tuhan yang di atas, kasihanilah, selamatkan Bob yang malang ini. So in this case, Bob ini adalah dia, si Robert sendiri. So one day, yang tadi gue balikin lagi, Robert itu sama sekali gak ada talent di music, dan akhirnya dia mau melakukan something. So one day, dia itu ke crossroad in Mississippi, di crossroad 61 dan 49, di antara perempatan Route 61 dan 49, itu kayak nama jalan di sana. Di sanalah dia bertemu dengan si the devil. Karena pas lagi dia balik dari persimpangan tersebut, dari perempatan itu, tiba-tiba dia udah mahir menjadi gitaris. Dia maksudnya yang sama sekali orang-orang kayak lalala kok tiba-tiba udah you know what I mean? Seorang attempted to kill him, berkali-kali pengen banget ngeracunin si Robert, dari minuman whiskey lah, dari aqua, dari ini itu. And then for some reason si Robert Johnson akhirnya minum racun tersebut dan meninggal pada umur berapa coba guys?
27 tahun. Siapapun yang udah pernah mempunyai perjanjian dengan si iblis, kematian kalian itu nggak ada yang enak. Either lo dibunuh, either yang accident yang sangat mengerikan, atau yang drugs or overdose and something like that. Gak pernah ada yang damai gitu loh matinya. So ya, lu lihat sendiri aja. Contohnya nomor 1 Robert Johnson, dibunuh, diracunin. That's not good, man. Next adalah Amy Winehouse. Amy Winehouse tuh lo terkenal banget kan, dia emang gayanya udah iconic dan dia terkenal yang nyanyi lagu Rehab. Konon kata crewmates dari Amy Winehouse ini kalau lagi tour dan yang orang-orang yang suka ikut tour dengan dia, Amy tuh kadang suka yang namanya menggila sendiri, kayak mental state-nya tiba-tiba udah model-model senggol bacok gitu loh. Orang gak salah apa-apa dia udah kayak snapping. Nah, terus sering banget krunya mendengar Amy berteriak seperti "The devil made me do it", si iblis yang nyuruh gua kayak begini. Dan setiap si Amy udah dibilangin, ayolah rehab lah, lu udahlah please stop lah, jangan kayak ngedrugs terus ini itu, dia selalu bilang, "The devil gave me the drugs". Iblis-iblis ini yang ngasih gua obat. Kalau udah ngomongin tentang devil itu, biasanya si Amy tuh suka kayak naruh pisaunya ke dagunya gitu, kayak mau bunuh di depan mereka gitu, depan kru-krunya gitu, like "The devil made me do it, the devil made me do it". Ngeri gak sih? Dan Amy Winehouse meninggal pada umur 27 tahun, drug overdose. And kalau kalian pengen baca tentang artikel yang ini, linknya ada di description gue, so you can check it out later. Ketiga, Kurt Cobain. Kurt Cobain adalah, lu tahu sendiri kan, doi penyanyi Nirvana, sob. Oke, apparently gua menemukan sebuah footage. Kalau lu pernah beli yang namanya box setnya Nirvana tuh yang limited edition yang judulnya With the Lights Off, itu dikeluarin tahun berapa ya, gue lupa. Anyway, dia Nirvana ngeluarin box set ini kayak special edition. Dalam box itu mereka menginclude sebuah footage atau video rekaman yang personal dari Kurt Cobain saat dia masih remaja, ketika dia umurnya 15 atau 16 tahunan. Di dalam footage tersebut itu dia menyutradarai. Si Kurt ini Si Kurt Cobain itu menyutradarai sebuah film pendek yang dia bikin lah sama temen-temennya. The scariest part about this footage, memang sih kalau gue udah pernah nonton, ada kayaknya 10 menitan. Dalam footage-nya, temannya Kurt itu sedang melakukan satanic ritual. By the way, gue punya videonya dan lu bisa lihat di description gue. Bukan punya gue, tapi seorang YouTuber yang nge-upload footage-nya. Ngeri gak sih guys? Kayak dia tuh kayak low-key, diem-diem anjas. Low-key, dia low-key itu bener-bener kayak pengen tahu ke kita-kita nih, dari remaja pun dia udah berasosiasi gitu loh dengan kayak satanisme or like the devil, something like that. Gak cuma dari footage ini doang sih, lu sering kan ngeliat dia dengan mempublikasikan dengan pakai baju like Satan bla bla bla, Satan ini tuh. Dia juga pernah kan yang namanya berasosiasi dengan Anton LaVey. Anton LaVey adalah pendeta, the high priest yang menemukan pelopornya Church of Satan, gereja setan, dimana kalau Kurt Cobain itu terobsesi banget dengan dia. Dan pernah loh guys, si Nirvana ini mohon-mohon ke Anton LaVey untuk Anton LaVey mainin cello dalam musiknya, lagunya Nirvana yang judulnya apa deh, gue lupa. Oh ya, Last Career. Dan akhirnya pelopor Nirvana ini menghembuskan nafasnya pada umur 27 tahun dengan membunuh diri dan meninggalkan a suicide note. Suicide note itu adalah kayak catatan bunuh diri lagi. Dan di sini nih gua ada nih, kalau lo mau baca fullnya itu serem banget sih, maksudnya kayak bikin ngeri lah, kasihan sama anak sama istrinya. Lo bisa lihat di description gua, tenang aja, description gua lengkap, linknya banyak, tenang aja. Next adalah Kim Jong Hyun. So Kim Jong Hyun, kalau kalian penggemar Korea this and that, you know kalau Kim Jong Hyun, gimana ya cara ngomong? Kepolisian menemukan jasadnya di dalam apartemennya dan menemukan sebuah briket batu bara dibakar di atas wajan, dan dia menghirup itu
biar dia, you know. Kim Jong Un pernah pakai blazer di mana di bagian bawah blazernya itu ada sablonan. Nah, gambar sablonannya itu adalah suicide note-nya si Kurt Cobain. Catatan bunuh dirinya Kurt Cobain sebelum dia menembak dirinya sendiri. Dan the listnya itu masih banyak lagi. Nggak cuma Kurt Cobain, nggak cuma Robert Johnson, nggak cuma Kim Jong Un, nggak cuma Amy Winehouse, tapi juga ada Jimi Hendrix. Oh come on guys, Jimi Hendrix. Dia meninggal gara-gara asphyxia itu kayak dia sesak napas. Kasian gak sih? Oh my god. Dan umurnya pas dia meninggal 27 tahun. What? Brian Jones, dia adalah penemu band terkenal yang sampai sekarang sampai ada majalahnya Rolling Stones. Meninggal tenggelam pada umur 27 tahun. Konon salah satu personel Rolling Stones-nya ini ya, dalam grupnya dia, kalau dia itu percaya bahwa si Brian Jones ini sebenarnya dibunuh. Janis Joplin, penyanyi terkenal, meninggal pada umur 27 tahun dengan heroin overdose. Jim Morrison, kalau kalian penggemar The Doors, lo pasti udah tahu siapa dia, of course. Jim Morrison ditemukan tergeletak di dalam bathtubnya, tidak bernafas and all that, and yeah, he passed away pada umur 27 tahun. Leslie Harvey, yaitu gitaris dari band Stone the Crows. Ketika Leslie Harvey sedang memain gitar dan bibirnya mengenai mikrofon, dia ke electrocute atau yang disebut juga kesetrum dan meninggal pada umur 27 tahun. Gue ngomong gini sesuai. Scary man. Last but not least adalah Mac Miller. Dia tuh rapper terkenal di Amerika, ya salah satu yang terkenal lah. And dia itu mantannya Ariana Grande. I have a fact for you. This is maybe not a lot of people knows about it. Tapi ini ada hubungan dengan 27 Club. So ya, sebelum dia wafat, dia mempunyai lagu yang berjudul Brand Names. Lagu dia yang berjudul Brand Name, dalam liriknya tersebut dia menyatakan, I'm hoping not to join the 27 Club. Artinya adalah gua berharap gua tidak join apa bahasa Indonesianya. Gua berharap gua tidak gabung dengan the 27 Club, Club 27 ini. And you know what? Mac Miller meninggal pada umur 26 tahun. That's scary. Like, masa ya ini kebetulan sih? Nggak mungkin lah guys. Like, come on. Kalau lu pikir-pikir lagi, dan udah ada banyak buktinya juga kan. Coba deh lu bayangin deh, lu ngejual jiwa lu hanya untuk terkenal tapi sementara. Terus lu abis itu emang lu masuk surga? Enggak lah, lu masuk neraka. Dan yang paling seremnya lagi, kematian lu itu tuh udah dicatat gitu loh. Kayak udah di set gitu loh. Menurut gue sih itu nggak worth it. Like, I don't know ya, memang yang namanya hidup lah ya, we'll never know what happened. Sorry banget guys, kamera gue mati, sekarang gue pakai HP, ya udah nggak HD lagi, I'm sorry. Jadi dari 1080p jadi 144, oh my god. Anyway, gue juga udah selesai kok, and I will be back, don't worry, I'll be back with horror content or funny content, I don't know, we'll see. And I will see you tomorrow. Thank you so much guys for the love and supportnya, and don't forget to like and subscribe seperti biasanya, I'll be appreciated. And yes, bye guys.